Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik yang aduhai sedang mengaduk adonan kue. Dan tanpa sepengetahuannya, ternyata di balik celah-celah dinding ada dua orang pria sedang menikmati kecantikan wanita itu. Dua laki-laki itu melihatnya dengan rangsangan tegangan tinggi. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria pendek memikul barang dagangannya. Ia langsung marah-marah melihat kelakuan dua pria mata keranjang itu. Rupanya itu adalah suami dari wanita cantik itu yang bernama Wu Dalang. Mendengar ada keributan, sang istri pun keluar. Melihat kecantikan wanita itu, dua orang bejat itu malah semakin terangsang dan tanpa pikir panjang mereka menyuruhnya untuk meninggalkan pria jelek suaminya itu. Namun sang istri menawarkan agar menghajar suaminya dengan sebuah kayu bergerigi. Melihat kelakuan aneh wanita itu membuat mereka berdua pergi dari sana. Wanita cantik ini bernama Pan Jianlian. Setiap hari Wu Dalang dan Lian menjalani kehidupan mereka sebagai suami istri yang sehari-harinya berjualan bakpao, di mana yang membuat kuenya adalah Lian dan Wu lah yang menjualnya ke pasar. Di pasar, Wu berjualan bersama seorang temannya yang bernama Yun. Wu bercerita tentang kejadian yang ia alami semalam. Tapi bukannya menjadi pendengar yang baik, ia malah menertawakan temannya itu. Sambil tertawa, ia menyuruhnya ke hutan yang mana dia akan aman di sana, karena ular pun tak akan mau dengannya. Beberapa saat kemudian, terlihat para warga berlarian ke suatu tempat, yang rupanya ada seorang pendekar yang sangat hebat karena telah berhasil menaklukkan seekor harimau di hutan. Wu yang melihatnya dari kejauhan menjadi sangat gembira karena ternyata pendekar pedang itu adalah adik kandungnya sendiri. Namanya adalah Erlang. Karena Wu pendek, ia tak bisa memperlihatkan diri pada adiknya yang dikerumuni banyak orang. Ia pun berusaha naik ke atas atap hingga akhirnya Erlang bisa melihat sang kakak dengan sangat bahagia. Erlang pun langsung turun dan menghampiri sang kakak tercinta. Ia tak menyangka akan bertemu di sini karena dulu sang kakak menetap di sebuah kota yang bernama Xinghe. Dan ternyata ia pindah ke kota ini karena ia mengalami pelecehan dan penghinaan dari tetangganya dulu di kota sebelumnya. Setelah itu Erlang langsung ikut bersama sang kakak ke rumahnya dan meninggalkan para prajurit yang akan membawanya ke pejabat kota itu untuk diberikan sebuah jabatan. Sesampainya di rumah, istri cantiknya heran karena tidak biasanya sang suami pulang dengan barang dagangan yang masih banyak. Wu pun menceritakan kalau adiknya sang pendekar hebat akan datang dan akan tinggal bersama mereka. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang mengganggu dan menindasnya lagi. Selang beberapa saat, Erlang datang dengan membawa arak untuk diminum bersama. Tapi Jinlian melihat adik iparnya itu dengan tatapan yang penuh hasrat. Erlang yang menghormati kakaknya meminta sang kakak dan istrinya untuk duduk di hadapannya. Ia melakukan penghormatan pada mereka sebagai ganti penghormatan pada kedua orang tua mereka yang telah meninggal. Dan saat minum bersama, Jinlian tampak semakin tergoda dengan adik iparnya. Setelah minum bersama, Wu pun bersiap untuk tidur. Wu Dalang yang sedikit mabuk mengajak sang istri untuk bermantap-mantapan. Namun Jinlian menolaknya dan mengatakan kalau Wu sedang mabuk dan kurang wah untuk bermain sekarang. Padahal sebenarnya Jinlian masih kepikiran dengan sang adik ipar. Di dalam gelapnya malam yang disinari sedikit cahaya, Jinlian tampak sedang membuat adonan kue dengan penuh rangsangan dan juga rasa takut. Karena sejak kehadiran sang adik ipar, dirinya kembali merasakan apa yang selama ini yang dia inginkan. Kebahagiaan duniawi yang diinginkan hampir setiap wanita, apalagi wanita secantik dan seaduhai dirinya, yaitu pria gagah sesuai impiannya.
Lantas ia pun kembali teringat dengan kenangan masa lalunya, yaitu sebuah keadaan yang membuatnya berada di tempat itu. Waktu itu di sebuah kota bernama Jinhe, Jinlian dulunya bekerja sebagai seorang pelayan di rumah seorang bangsawan. Karena kecantikan dan keanggunannya, sang majikan tak bisa menahan dirinya dan memaksanya untuk melayaninya. Dan saat tikungan terakhir sebelum finish, tiba-tiba sang istri datang dan menghentikan pergulatan itu. Si majikan perempuan malah menuduh Jinlian telah menggoda suaminya. Istri bangsawan itu murka dengan menghukum Jinlian untuk menikah dengan seorang pria terjelek dan tua di kota itu. Dan kalau Jinlian menolak, maka ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan pria itu adalah Wu Dalang. Pernikahan si cantik dan si buruk rupa itu seperti di dongeng-dongeng membuat mereka terus dihina, dan karena itulah mereka pindah ke kota ini. Setelah itu Jinlian mengintip Erlang yang ternyata sedang mandi. Siraman air di bawah sinar rembulan membuat Jinlian semakin kesemsem. Jinlian memberanikan diri untuk melap tubuh sang adik ipar yang masih basah. Beruntungnya Erlang menolak karena ia sangat menghormati kakaknya. Keesokan harinya saat Wu akan pergi jualan, tiba-tiba datang 2 orang utusan kerajaan dan memberitahukan kalau Erlang sang penakluk harimau telah resmi diangkat menjadi kepala kepolisian. Bahkan seragamnya diberikan langsung oleh prajurit itu. Melihat hal itu, Wu menjadi sangat bangga dengan adiknya. Sementara Jinlian semakin tergila-gila dengan adik iparnya sendiri. Nyangzi, 看见了吗？俺兄弟真的是光宗耀祖了，看哪个以后还。 Dan singkat cerita, Erlang berhasil menumpas beberapa kasus kejahatan. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia dengan mudah menangani kasus itu. Hingga dia semakin terkenal dan dihormati di kota itu. Ditambah lagi dengan sikapnya yang sangat ramah. Suatu malam di sebuah tempat hiburan, terlihat seorang bangsawan kaya raya bernama Simen. Ia terlihat bosan hanya melihat gadis yang itu-itu saja di tempat itu, padahal istrinya sudah banyak dan cantik-cantik. Akhirnya si pemilik esek-esek itu datang dan menenangkannya. Ia menyarankan pada Simen untuk mencoba sensasi baru dengan mencari gadis polos untuk ia kencani. Keesokan harinya seperti biasa Erlang berpatroli dan disambut baik oleh masyarakat. Suara ramai-ramai yang menyebutkan nama Erlang terdengar oleh Jinlian yang tinggal di dekat sana. Jinlian terlihat begitu senang dan mencoba melihatnya dari kejauhan. Dan tanpa sengaja ia menjatuhkan tongkat pengganjal jendela rumahnya. Dan di saat itulah Simen melihat seorang gadis cantik yang membuatnya terpana. Sosok yang anggun, pemalu dan aduhai membuatnya semakin bergairah. Saat dia akan mengembalikan tongkat itu, jendela langsung ditutup oleh Jinlian. Aksinya itu dilihat oleh seorang wanita pemilik warung teh bernama Wang Po. Wang Po ternyata mengenal Simen dan dia tahu kalau Simen menyukai Jinlian. Wang Po pun menjelaskan kalau Jinlian telah memiliki seorang suami. Dan ia juga menyayangkan wanita secantik Jinlian harus menikah dengan Wu Dalang. Padahal seharusnya gadis secantik dia bisa memiliki suami kaya dan setampan Simen. Wang Po juga memperingatkan Simen bahwa Jinlian adalah istri dari adiknya pendekar penakluk harimau yang sekarang telah menjadi kepala kepolisian. Karena sudah sangat ingin memiliki Jinlian, ia pun menyusun rencana jahat dengan menyuap pejabat agar ia memerintahkan Erlang pergi keluar kota selama beberapa hari. Sementara itu di rumah, Jinlian membuat kue lebih banyak dari biasanya agar suaminya lama pulang dari pasar. Dan setelah suaminya pergi, ia pun merias diri secantik mungkin dan juga mempersiapkan arak. Padahal sebelumnya, ia tak terlalu memperhatikan penampilannya. Di pasar terlihat Wu Dalang terus berjualan walaupun cuaca sedang sangat dingin. Beberapa saat kemudian, sang adik datang dan membantunya berjualan.
Namun Wu melarangnya dan menyuruhnya untuk segera pulang, karena ia tidak ingin melihat adiknya yang sudah menjadi kepala kepolisian ikut berjualan kue. Dan saat sampai di rumah, Erlang disambut manis oleh kakak iparnya. Ternyata ini yang membuatnya tiba-tiba menyuruh suaminya pulang lama dan juga berdandan cantik. Dan itu semua ia lakukan untuk menggoda Erlang, bahkan ia tak malu untuk menyuapinya. Semua jurus pun dikeluarkan Lian untuk menggoda Erlang. Tapi Erlang tak tergoda sedikit pun karena ia tak mau bermaksiat dengan istri kakaknya sendiri. Semakin Erlang menolak, semakin kuat Lian menggodanya. Pelukan dari Lian bukannya membuat Erlang terangsang, tapi malah semakin marah dengan kakak iparnya yang tak tahu malu itu. Dan Erlang mengancam tidak akan memberi ampun jika terdengar rumor tidak baik tentang kakak iparnya. Beberapa saat kemudian, Wu Dalang pun pulang sambil membawa barang dagangannya. Jin Lian yang masih sakit hati ditolak oleh Erlang malah memfitnah adik iparnya dengan mengatakan kalau Erlang telah mencoba memperkaosnya. Tapi Dalang tak percaya begitu saja. Sekarang Erlang tahu sifat buruk di balik wajah cantik Jin Lian. Jin Lian yang terlanjur sakit hati mengatakan kalau ia sudah muak hidup miskin dengan suami pendek dan jelek. Erlang semakin marah karena Jin Lian telah terang-terangan menghina kakaknya. Tapi Dalang mencoba menenangkannya hingga ia bisa meredam kemarahannya. Di saat bersamaan, seorang prajurit datang menemui Erlang karena pejabat menugaskannya untuk pergi ke luar kota. Keesokan harinya Erlang pun bersiap pergi ke luar kota untuk mengantarkan sebuah barang yang diperintahkan oleh pejabat kota itu. Yang mana itu semua merupakan rencana Simen untuk menyingkirkan Erlang demi mendapatkan Jin Lian. Sebelum pergi, Erlang yang khawatir dengan kakaknya berpesan untuk selalu berhati-hati selama ia tidak berada di rumah. Keesokan harinya Simen mendatangi Wang Po untuk meminta bantuannya agar ia bisa bertemu dengan Jin Lian. Dengan imbalan banyak perhiasan, Wang Po pun setuju. Singkat cerita, Wang Po pun mulai menjalankan rencananya dengan berpura-pura meminta Jin Lian menjahit baju untuknya. Yang kebetulan, Jin Lian juga bisa menjahit. Di saat bersamaan datanglah Simen dan pura-pura terkejut. Padahal ini semua adalah skenario yang telah mereka susun. Mereka pun berkenalan dan Jin Lian buru-buru pergi dengan raut wajah yang polos. Keesokan harinya Jin Lian melanjutkan pekerjaannya, yaitu menjahit baju untuk Wang Po. Dan di saat bersamaan, Simen kembali datang dan berpura-pura akan mengukur baju. Dan saat Jin Lian mengukur, Simen semakin tergoda dengan kecantikan Jin Lian. Lalu Simen mengeluarkan jurus andalannya, yaitu memberikan hadiah pada Jin Lian, yang bertujuan untuk menarik hatinya. Setelah itu Jin Lian kembali ke rumahnya dan menyembunyikan perhiasan yang ia bawa. Dalang menasihati istrinya untuk jangan sering ke rumah Wang Po karena Wang Po tidaklah sebaik yang ia kenal. Namun Jin Lian malah marah dan mengatakan kalau suaminya terlalu mengekangnya. Bahkan selain menghina kejelekan suaminya, ia juga mengkambing hitamkan Erlang. Sementara itu, Erlang dalam perjalanan bersama beberapa prajurit mengantarkan barang ke suatu tempat. Saat akan sampai, ia menyadari kalau tempat yang ia tuju adalah markas penjahat yang sangat kejam. Saat salah satu penjahat itu mengecek barang, tiba-tiba ia langsung melakukan penyerangan.
yang ternyata barang yang susah payah ia antar berisi batu. Di sini ia menyadari kalau ini semua bertujuan untuk menjebaknya. Ditambah lagi dengan prajurit yang mengawalnya juga ikut menyerangnya. Ternyata mereka semua dibayar oleh Shimen untuk membunuhnya. Erlang pun semakin murka dan menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Sementara itu, Jinlian yang sudah mulai terpikat dengan Shimen, ia berdandan secantik mungkin untuk kembali menemuinya. Tidak seperti sebelumnya, sekarang ia mulai sedikit berani, tapi tetap dengan gayanya yang sedikit malu-malu kucing. Saat Shimen mengeluarkan jurus andalannya, Wang Po pun datang dan mengatakan kalau ia akan keluar sebentar, dan menyuruh mereka berdua untuk saling mengobrol. Dan saat keluar, Wang Po mengunci pintu dari luar agar Shimen semakin leluasa melancarkan aksinya. Pada awalnya Jinlian menolak makanan dan minuman yang ditawarkan padanya. Ia khawatir kalau suaminya tahu apa yang telah ia lakukan. Shimen mencoba cara lain dengan menjatuhkan sumpitnya untuk melihat Jinlian dari dekat. Saat melihat kaki Jinlian, ia sudah tak tahan lagi hingga ia semakin berani, yang mengakibatkan Jinlian berusaha untuk pergi dari sana. Tapi usahanya gagal karena pintu telah dikunci dari luar. Shimen kembali merayu Jinlian dengan mengatakan, "Aku berjanji tidak akan meninggalkan kamu. Apapun yang kamu inginkan akan aku turuti." Setelah rayuan maut itu dilontarkan, terjadilah hal yang ditunggu-tunggu. Yang awalnya ingin membuat baju, kini mereka malah membuka baju. Selang beberapa saat, Wang Po kembali masuk dan seolah-olah terkejut dengan fenomena kasur bergoyang yang ia lihat. Jinlian memohon pada Wang Po untuk jangan menceritakan kejadian ini pada suaminya. Wang Po pun mengeluarkan jurus terakhirnya. Ia mengancam Jinlian untuk selalu melayani Shimen tanpa paksaan. Dan kalau menolak, maka kejadian ini akan disebarluaskan pada semua orang. Setelah itu Jinlian pulang dengan badan sedikit berkeringat dan gemetaran. Takut ketahuan suaminya kalau ia telah adu mekanik dengan pria lain. Wudalang dengan lembut mengatakan pada istrinya kalau ia jangan sering-sering main ke warungnya Mak Po. Karena warga sekitar sudah tahu kalau kerja sampingan Wang Po mencomblangkan orang-orang dan menjadikan rumahnya tempat permantapan. Dan karena itulah, Dalang khawatir takut sang istri terjebak dalam kemaksiatan di sana. Tapi Jinlian malah marah untuk menutupi kesalahannya. Keesokan harinya Jinlian diam-diam pergi ke rumah Wang Po saat suaminya pergi berjualan. Namun aksinya itu tanpa sengaja dilihat oleh teman suaminya yaitu Yun. Karena penasaran, Yun mencoba mengintip apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh istri sahabatnya itu. Setelah melihat itu, Yun berlari dengan cepat untuk memberitahukan pada Wudalang yang saat itu sedang berjualan di pasar. Mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu, Wudalang pun berlari sekuat tenaga menuju kediaman Wang Po. Lalu Shimen membuka pintu dengan raut wajah tak bersalah. Dalang sangat marah dan mencoba untuk menghantam Shimen. Tapi apalah daya, ia bukanlah tandingan bagi Shimen. Dan akhirnya ia pun mengalami luka yang cukup parah.
Malam harinya, Jin Lian yang merasa bersalah dan takut pada adik iparnya pun mencoba meminta maaf. Tapi Dalang yang terlanjur sakit hati menolak permintaan maafnya. Akhirnya Jin Lian, Wang Po, dan Ximen menyusun rencana untuk menghabisi Dalang dengan meracuninya. Jin Lian lalu membuatkan obat yang dicampur dengan racun. Beberapa saat kemudian, Jin Lian dan Wang Po mendatangi Dalang dan mengatakan kalau itu adalah obat. Awalnya Dalang tetap tak mau memaafkan Jin Lian, tapi setelah Wang Po mengatakan kalau Jin Lian dijebak, akhirnya Dalang pun memaafkan istrinya. Mendengar itu, Jin Lian mulai ragu untuk menghabisi suaminya. Tapi Wang Po langsung mengambil racun itu dan mencekokinya pada Wu Dalang. Pada akhirnya Dalang pun sekarat dan hampir mati. Wang Po langsung menyuruh Jin Lian untuk segera menutup Dalang dengan selimut. Hingga pada akhirnya Dalang pun tewas di tangan istri cantiknya. Beberapa hari kemudian, Erlang pun berhasil kembali dengan tubuh yang masih terluka. Tapi dia melihat kejanggalan karena setiap orang yang ia temui berusaha menjauhinya. Saat akan sampai di rumah, ia menemukan Yun, sahabat kakaknya, yang kini terlihat seperti orang gila. Yang ternyata Yun ini telah disiksa oleh anak buah Ximen agar ia tutup mulut dengan apa yang telah Ximen lakukan kepada Dalang. Yun pun menjelaskan kalau Ximen, Wang Po, dan Jin Lian telah membunuh Wu Dalang. Mendengar itu, Erlang pun langsung berlari pulang dan di sana ia mendapati altar pemakaman kakaknya. Dan di saat bersamaan, Jin Lian pura-pura menangis atas kematian Wu Dalang. Erlang pun menanyakan apa yang telah terjadi dengan kakaknya. Jin Lian lalu menjelaskan kalau Wu Dalang meninggal karena sakit di bagian hatinya. Itu ia ketahui setelah jasadnya diotopsi oleh pihak pemerintahan dan jasadnya juga telah dikremasi. Erlang pun terus mengumpulkan bukti dengan mendatangi orang yang mengotopsi jasad kakaknya. Dengan ketakutan, pria itu menunjukkan tulang sisa kremasi yang sengaja ia simpan. Meski ia telah disogok oleh Ximen agar tidak menceritakannya kepada Erlang. Dari tulang itu barulah Erlang tahu kalau kakaknya dibunuh dengan cara diracun. Dalangnya adalah orang yang sama yang ingin menghabisi nyawanya, yaitu Ximen. Di sini ia menyimpulkan apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga pembunuhan kakaknya tidak lain adalah gara-gara serabi lempit Jin Lian. Setelah itu Erlang kembali ke rumah dengan membawa barang bukti dan juga menyeret Wang Po untuk menceritakan semuanya. Di sana Jin Lian dan Wang Po saling tuduh siapa pelaku pembunuhan Dalang. Tanpa rasa bersalah, Jin Lian mengatakan kalau saja Erlang kemarin menerima cintanya, tentu saja Wu Dalang tidak akan mati seperti ini. Mendengar itu, Erlang semakin emosi dan langsung menghabisi wanita iblis itu. Ia juga memenggal kepala Jin Lian untuk dibawa pada Ximen. Sesampainya di tempat Ximen, Erlang dihadang oleh anak buah Ximen dan langsung menyerangnya. Yang pada akhirnya Erlang pun berhasil menghabisi Ximen karena dari kemampuan bertarung Erlang jauh lebih hebat dibanding Ximen. Ia pun menjajarkan kepala Ximen dan Jin Lian lalu pergi dari sana. Dan film pun selesai.
Dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari film ini adalah belajar untuk merasa puas dengan apa yang sudah kamu miliki. Jangan pernah menemukan orang lain yang akan mengisi apa yang hilang dalam hidupmu, karena itu tidak akan berhasil. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.